Melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu N. Turnip. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Pagaran yang mengajar di kelas 10. Baiklah, saya akan memulai percakapan pra-observasi kali ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Simbulun. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan baik, Bu. Baik, sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di jam pelajaran bahasa Indonesia yang akan Ibu bawakan. Nah, tujuan daripada supervisi akademik yang akan kita lakukan nantinya adalah untuk mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru sekaligus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi itu tujuan daripada observasi supervisi akademik ini. Nah, saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu akan dilakukan supervisi ini? Kalau perasaan saya saat ini, Bu, ada seperti rasa apa ya? Jadi jantung saya, Bu, ada takut, ada grogi begitu, Bu. Oh iya, jadi karena tujuannya hanya untuk memperbaiki kualitas dan nantinya bisa nanti hasil dari observasi supervisi akademik ini bisa nanti kita jadikan referensi untuk pembelajaran. Saya harapkan Ibu tidak merasa gugup atau bagaimana ya Bu, karena ini bukan penilaian, hanya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita nantinya. Nah, jadi itu tentang supervisi akademik. Nanti ini ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan untuk percakapan kita pada sesi pra-observasi kali ini. Saya harapkan kita bisa mengobrol santai ya Bu. Iya, Bu. Baik. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan, apa yang menjadi materi Ibu nanti di jam pelajaran Ibu? Materi saya nanti, Bu, yaitu adalah tentang menganalisa peristiwa-peristiwa yang ada pada teks buku non-fiksi. Oke, jadi menganalisa peristiwa pada buku teks non-fiksi. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran saya nanti, Bu, adalah bahwa diharapkan peserta didik saya itu mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa yang ada pada teks buku non-fiksi. Ya, jadi diharapkan pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah peserta didik mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa pada buku teks non-fiksi. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran yang akan Ibu bawakan, saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan. Dalam hal ini, saya menanyakan kompetensi baik bagi siswa Ibu dan sekaligus juga sebagai kompetensi untuk peran Ibu sebagai seorang guru. Oke, baik. Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan dari peserta didik saya, yang pertama itu adalah peserta didik saya menjadi mampu berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang kedua, peserta didik saya menjadi berani menyampaikan ide-ide yang hendak mereka sampaikan. Sedangkan kompetensi yang ada pada diri saya adalah saya menjadi lebih mampu mengembangkan keterampilan saya dalam mengolah kelas begitu deh. Saya sangat terkesan sekali dengan jawaban Ibu bahwa melalui pembelajaran ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi pada murid yaitu untuk berkolaborasi sekaligus juga keberanian mereka dalam menyampaikan ide-ide apapun pemikirannya. Selanjutnya untuk kompetensi Ibu sendiri sebagai seorang guru, Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengajar. Nah, untuk pembelajaran ini ada tidak strategi yang sudah Ibu siapkan? Kalau strategi ada, Bu. Yang pertama strategi yang sudah saya siapkan itu adalah saya mendesain pembelajaran saya itu adalah dengan RPP berdiferensiasi. Yang kedua, saya mempersiapkan media yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Artinya murid saya itu sudah saya petakan nantinya, begitu Bu. Yang ketiga itu adalah saya sudah mempersiapkan lembar kerja peserta didik saya sesuai dengan hasil pemetaan nantinya. Oh, mantap sekali nih Bu. Berarti Ibu sebelumnya sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid Ibu ya? Iya, benar sekali Bu. Saya yang 2 hari lalu, saya sudah mengirimkan sebuah kuesioner kepada murid-murid lewat grup belajar kami. Nah, jadi lewat jawaban yang diberikan peserta didik itulah nanti saya akan memetakan peserta didik saya berdasarkan kemampuannya, Ibu Simbulun. Oh, baik sekali Bu. Jadi sudah banyak strategi yang sudah Ibu siapkan ya, mulai dari
persiapan RTP berdiferensiasi, media pembelajaran yang lebih bervariatif, selanjutnya lembar kerja yang sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan. Nah, jadi dari semua persiapan yang sudah Ibu buat ini, saya melihat bahwa persiapan Ibu sudah sangat luar biasa sekali, Bu. Dan saya harap besok pada pelaksanaan supervisi kita, semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Oke, nanti setelah observasi saya juga masih meminta waktu Ibu ya untuk mengobrol pasca observasi. Oh iya Bu, semua. Oke, saya cukupkan sampai sini percakapan pra observasi kita, Bu. Selamat berproses ya, Bu. Iya Ibu, sebelum terima kasih. Ya, kita akan duduk berdasarkan kelompok hasil dari jawaban kamu. Oke? Tanpa lama-lama, saya akan tulis duduk berdasarkan angket yang kamu isi yang sudah saya berikan. Sudah? Saya akan bagi bahan diskusi kelompok. Silakan kamu perhatikan kelompok Maliza dan kawan-kawan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Jawabannya, istilah itu terjadi di Kelurahan Wagorogo, Kecamatan Dedambari, Kota Bogor, Sulawesi Tenggara. Dianya peta konsep dengan menggunakan kertas plano ya. Kalau tadi kelompok Maliza menggunakan peta konsep, tetapi mereka menggunakan aplikasi Canva. Oke, applause untuk kelompok mereka. Oke, berikutnya boleh kelompok ini. Saya mau kelompok ini, mereka berbeda. Saya lihat mereka ada menggunakan kertas yang warna-warni. Silakan Kak. Siapa sebagai pembicaranya? Ya, kapan? Silakan. Mulai semua. Baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memperkenalkan kelompok dari kami. Yang pertama, Dwina Simanjuntak. Yang kedua, Endang Samosir. Yang ketiga, David Utagalung. Yang keempat, Laura Hutasoid. Yang kelima, Maisel Pandiangan. Yang keenam, yang ketujuh, saya sendiri Sultan Mangor. Presentasi kami. Itu bangun tidur melek matanya udah dapat air bersih, benar tidak? Maka kita harus tahu menjaga lingkungan. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham dari materi kita hari ini? Tidak. Oke, pertanyaan yang terakhir. Are you happy? Are you happy? Happy kali. Apa bahasa Inggris happy kali? I'm very happy. Oke, sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu. Baik, bagaimana perasaannya tadi, Bu, saat observasi? Setelah saya melakukan pembelajaran tadi Bu, sudah sedikit lega lah. Syukurlah kalau sudah lega ya, Bu. Nah, selanjutnya untuk sesi ini saya ingin meminta waktu Ibu. Kita akan melakukan bincang-bincang terkait pembelajaran yang tadi sudah Ibu lakukan pada tahap observasi. Nah, ini pada kegiatan pasca observasi kali ini, tujuannya adalah untuk membantu Ibu melakukan refleksi atas pembelajaran yang sebelumnya sudah Ibu lakukan. Boleh ya, Bu? Boleh Bu. Oke. Nah,
Di sini saya ingin meminta Ibu memberikan bagaimana tadi Ibu menilai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kalau menurut saya Bu, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi sudah baik Bu, karena tujuan pembelajaran saya sudah tercapai Bu, begitu. Baik, jadi Ibu menilai bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan tadi sudah baik. Ibu lihat berdasarkan tujuan pembelajarannya yang sudah tercapai ya Bu. Ada lagi indikator lain yang menurut Ibu menunjukkan bahwa pembelajaran tadi sudah berhasil? Iya Bu, tadi kan seperti yang saya sampaikan pada pra observasi, Iya. bahwa tujuan pembelajaran saya itu adalah peserta didik saya mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks buku non-fiksi. Nah, jadi dalam praktik pembelajaran tadi Bu, bahwa peserta didik saya itu sudah lebih banyak lah yang mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks buku non-fiksi. Kemudian keterampilan yang ingin saya kembangkan tadi Bu, itu adalah bahwa harapannya peserta didik saya itu mampu berkolaborasi dan mampu juga menyampaikan ide-ide yang ada dalam pikirannya. Nah, dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi, kedua keterampilan yang ingin saya kembangkan itu tercapai menurut saya Ibu. Oke, itu tadi pendapat Ibu ya. Iya benar Jadi Ibu. saya boleh bacakan apa yang saya lihat pada saat observasi di pembelajaran Ibu. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi, saya juga sependapat ya Bu, bahwa apa yang Ibu lakukan itu semuanya sudah baik sesuai dengan percakapan pra-observasi kita sebelumnya, bahwa ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu capai untuk siswa Ibu, yaitu mereka itu mampu melakukan kolaborasi, semakin berani dalam menyampaikan pendapatnya ataupun menyampaikan ide-idenya. Itu semua sudah saya lihat pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran. Jadi saya sendiri pun melihat pada tahap observasi tadi bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, di situ juga saya tadi melihat Ibu sudah melakukan diferensiasi, baik itu diferensiasi konten dan diferensiasi produknya ya Bu. Lalu saya lihat juga tadi siswa Ibu itu sudah sangat aktif ya Bu, luar biasa sekali, bahwa mereka sudah hampir semuanya itu berani untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya, berani juga untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, menjawab pertanyaan yang Ibu berikan selama pembelajaran. Nah, namun sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, saya yakin pasti masih ada yang perlu ditingkatkan. Saya ingin tahu Bu, menurut Ibu kompetensi mana lagi yang masih perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Oh ya, baik Bu. Memang kalau mau jujur, belum tercapai 100% ya Bu ya, karena memang masih ada dari beberapa peserta didik saya tadi yang masih malu-malu ataupun vakum dalam pembelajaran. Nah, jadi memang menurut saya ingin saya kembangkan potensi ke depannya itu adalah saya ingin peserta didik saya itu secara keseluruhan aktif dalam proses pembelajaran, berani dalam menyampaikan ide-ide pikirannya, dan terutama mampu berkolaborasi. Dan mungkin untuk bisa mencapai itu semua Bu, saya harus lebih terampil lagi ya sebagai gurunya untuk mendesain media pembelajaran mereka yang lebih menarik dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu dia Ibu. Iya, mengesankan sekali ya Bu, bahwa Ibu ingin nanti bukan lagi sebagian besar murid Ibu, tapi secara keseluruhan semuanya mampu mencapai kompetensi yang tadi Ibu sebutkan. Nah, lalu untuk rencana-rencana yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apa rencananya? Kapan? Dan kira-kira Ibu butuhkan waktu berapa lama untuk melaksanakannya? Oh iya, kalau rencana tindak lanjut saya kan Bu, tentunya saya akan melakukan perbaikan begitu ya, dengan cara ya mencari referensi lah untuk belajar bagaimana caranya supaya pembelajaran itu dapat lebih menarik sehingga peserta didik itu dapat terlibat secara keseluruhan aktif begitu. Mungkin saya akan belajar dari PMM ya Bu ya, di platform Merdeka Mengajar. Pernah juga saya buka Bu, di situ banyak sekali video-video yang mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin saya akan belajar secara mandiri lewat PMM atau juga saya bisa lewat
YouTube, Bu. Kalau soal kapan itu akan saya lakukan, tentunya secepatnya supaya kebutuhan belajar murid itu dapat terpenuhi secara keseluruhan sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka, begitu dia. Iya, benar sekali ya Bu. Kalau di zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi kita bisa belajar dari manapun. Terutama kita sudah disediakan aplikasi PMM, di situ kita sudah bisa lihat berbagai video yang sudah dibagikan oleh guru-guru yang lebih berpengalaman dari kita atau mungkin yang punya kesempatan lebih besar dari kita, sehingga kita bisa belajar dari apa yang sudah mereka lakukan. Baik Bu, dari semua perbincangan kita kali ini saya yakin kompetensi Ibu sebagai seorang guru nantinya akan semakin meningkat. Kompetensi kita semua sebagai seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran pun akan meningkat. Nah, dari observasi yang kita lakukan, mulai dari pra, observasi hingga pasca kali ini, semoga semuanya bermanfaat, terutama untuk peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Benar, Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ya, terima kasih juga Ibu sudah membantu saya untuk melihat ataupun mensupervisi kemampuan saya dalam mengolah kelas. Terima kasih Ibu Simbolon. Ya, sama-sama Ibu.